Oke, hari ini saya ingin menjelaskan untuk para pemakai produk Toho yang selama ini telah memakai produk kami. Khususnya hari ini kita pengen menjelaskan mata bor ya. Ya, mata bor kami di sini tertulis bahannya adalah HSS Cobalt ya. Kenapa Cobalt? Karena Cobalt itu dia daya kerasnya sangat bagus ya. Makanya dia punya kekerasan jauh lebih keras daripada bahan-bahan yang bukan Cobalt ya. Ada bahan yang di bawahnya lagi ya, bukan Cobalt. Oke, nah saya menjelaskannya lebih simpel karena kalau kita mau ngebor sesuatu yang keras, kita perlu bahan yang lebih keras. Nah, bagaimana kita tahu barang ini keras? Jadi kalau di pasaran kita menemukan yang lebih tebal, yaitu ini kan 5 mili. 5 mili sekecil ini ya. Kalau yang 10 mili saking kerasnya sama seperti kaca, kalau jatuh dia pasti pecah ya. Jadi kalau kita bawa mata bor 10 mili, 11 mili, ya 12 mili, tanpa sengaja kita jatuh di lantai dan dia patah, itu namanya memang produknya asli dan bagus ya, karena dia keras sama seperti kayak kaca, bisa gampang pecah ya. Kita coba ya. Terus ke ini teman-teman di hadapan saya ada stainless steel 304 ya. Sama, kalau kita sama-sama tahu ini adalah baja ya. Ya, itu hasil kita pernah ngebor ya, segitu banyak yang kita pernah coba ya, dan bahan-bahan yang kita pernah coba ya. Mari kita sama-sama coba ya. Pertama-tama mari kita saksikan ya teman-teman, mata bor Toho itu dia punya matanya itu didesain supaya dia central drill ya. Jadi kita bisa lihat di sini saya tidak pakai tenaga ya. Tuh. Tanpa saya pakai tenaga, saya nggak dorong, dia udah menitik ya teman-teman ya. Oke, lalu kita coba. Kenapa ini penting ya? Supaya kita memudahkan pekerjaan kita ya. Pertama-tama teman, kita harus menyadari di depan saya ini juga ada besi ya. Ini besi ya, ini besi ya. Oke, kelihatannya sangat kokoh ya besinya ya. Nah, kita coba di sini ya. Nah, kalau kita ngomong tentang besi, teman-teman, meskipun sudah seberapa kerasnya, tapi sebenarnya besi itu dia lunak bawaannya. Kalau apalagi dibor dengan mata bor HSS Cobalt ya, pasti jauh lebih gampang. Terus kedua, kita coba ngebor ya, teman-teman ya. Oke, ya. Kelihatan ya bahwa tajam ya, sehingga dari serpihannya itu panjang ya. Nah, dan gampang sekali masuk. Pada ini adalah sangat-sangat lumayan tebal ya teman-teman ya. Oke, serpihan panjang jadi satu. Teman-teman, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bor ya. Kalau kita bor itu ada putaran yang namanya RPM, round per menit ya. Kedua, juga ada yang namanya tekanan. Jadi kalau bayangkan saya lakukan ini tanpa saya tekan, maka sampai besok pun tetap aja begini teman-teman. Benar nggak? Karena tanpa tekanan ini ya. Tapi kalau kita mau ngebor ya, meskipun dia menitik sih sebenarnya ya, karena memang tajam dan baik ya. Tapi kalau kita mau melakukannya, yang benar adalah kita perlu menekan. Makanya di desain mesin bor itu selalu ada dekok di sini, supaya kita bisa tekan. Satu untuk pegang switch, satu pakai badan kita untuk menekan ya. Oke, nah teman-teman, beda nggak untuk bor besi dengan barang yang sama, mesin yang sama, dan dengan bor stainless steel? Nah, tentunya ada perbedaan sangat-sangat beda. Kenapa? Karena pada dasarnya besi itu lebih lunak daripada stainless steel. Maka putaran yang waktu kita menekan, putaran yang kita pakai jauh lebih cepat dibanding kalau kita mengebor barang-barang yang lebih keras seperti stainless steel. Apalagi stainless steel itu punya satu kebiasaan di mana dia kalau menjadi panas dia makin keras. Maka kita untuk ngebor stainless steel, kita pakai speed yang lebih lebih slow ya, lebih pelan ya. Kita lihat di sini ya. Jadi kayak saya melihat di sini ya teman-teman ya. Saya tekan ya, tapi ingat ya teman-teman ya, mata bor itu paling berharga itu matanya. Jadi kalau kita ngebor, kita
satu posisi jangan sampai kita strap gitu, itu kan matanya kan kena ya. Kita santai, ini kita bor ya. Ini udah menitik tuh, lihat kan, simple ya, udah menitik. Baru kita sambil muter kita tekan dengan apa namanya, putaran yang lebih kecil. Bisa diperhatiin ya. Gak usah terlalu kencang puterannya, tapi dia lebih gigit ya teman-teman ya. Beda kalau kita ngeborin nah ya, kita lihat teman-teman ya, perhatikan hasil daripada bor. Kita bisa melihat ya, tetap tajam ya, dan kita tidak perlu memakai putaran yang lebih cepat ya, karena pada dasarnya kalau kita keras, bayangkan kayak kita lagi cakar aja. Kalau kita mau masuk, kalau ini agar-agar gampang masuknya, bener gak? Tapi kalau ini adalah bahan yang lebih keras, dia perlu waktu untuk bisa, namanya juga kan di sini ada pisaunya ya, dia muter, dia perlu masuk. Nah, masuknya ini dia perlu waktu untuk bisa masuk, sehingga kalau misalnya bor yang lebih keras, dia nggak bisa dicepetin, sehingga dia cuma kayak gini lama-lama hanya garuk, tetapi sebenarnya melukai matanya ya. Kita coba lagi ke bahan ketiga. Bahan kita adalah, ini adalah per baja ya. Kita coba per baja tronton, kita coba ya. Oke, ini per baja sebenarnya adalah paling sulit diantaranya, bukan karena dia lebih keras daripada stainless steel, tetapi karena per baja itu kan namanya per, dia main di ujung sini dia keras, di tengahnya dia lembek, di ujungnya keras lagi. Ini adalah yang keras, lembek keras ini yang bikin mata bor itu gampang rusak. Kenapa? Karena mata bor itu yang paling berharga itu matanya. Jadi kadang-kadang orang pas ngebor, dia ketemu awalnya keras, udah gitu ketemu lembek di dalamnya, dia gampang bornya. Awalnya begini, lalu dia ketemu lembek, dia ketemu lebih cepat lagi. Tapi waktu di ujung dia ketemu keras, dia kaget. Nah, mata bornya kalau dia orang yang tidak bisa ngebor dengan baik, dia cenderung tidak menambahkan speed di akhirnya bisa stuck waktu lagi ngebor ya. Makanya kita waktu lagi ngebor, yuk kita coba ya di sini ya. Sama juga kalau saya cuma taruh, dia nggak kemana-mana ya teman-teman. Tuh, dia udah nitik ya, central drill ya. Kita coba lagi ya di sini ya. Oke. Nah, jangan pernah menekan sebelum dia masuk ya teman-teman ya, karena dia perlu waktu untuk gigit ya. Sama juga karena per baja lebih apa namanya, per baja itu lebih keras daripada besi, maka speed yang dibutuhkan juga jangan sampai terlalu keras ya, beda ya. Nah, yang penting ada tekanannya cukup ya, dan juga dan putarannya juga pas ya. Hasilnya kelihatan kan ya teman-teman ya. Ini saya kelihatan tuh. Nah, tadi perhatikan nggak, waktu sebelum terakhir itu saya menambahkan speed. Kenapa? Karena dari lembek ke kondisinya ke keras lagi ya. Jadi supaya dia nggak kaget, dia nggak shock atau stuck pas mau keluarnya ya. Ya teman-teman, mata bor Toho is the best ya. Efisien bagi pemakai ya, tajam ya, dan cukup durable, tahan lama untuk pakai ya. Jadi semoga menjadi berkat bagi para pemakai. Terima kasih.